Halo, kembali lagi di channel Dedi Vlog, channel dimana teman-teman bisa dapat referensi tujuan wisata maupun review hotel yang bisa banget dijadikan pilihan tujuan berwisata bersama keluarga atau kerabat tercinta. Di video kali ini aku akan share pengalaman pertama aku berangkat road trip menggunakan mobil pribadi dari Bekasi menuju Bali bersama keluarga tercinta. Ini cerita yang akan panjang banget, jadi aku akan bagi cerita ini per hari ya. Karena aku road trip, berangkat sampai pulang itu memakan waktu 10 hari. Di video road trip ini nanti aku akan share juga rincian biayanya dan review singkat hotel-hotel atau tempat wisata yang aku kunjungi ya. Untuk review hotel atau tempat wisata detailnya nanti aku buat video tersendiri. Langsung aja sebelum mulai videonya, bumper dulu ya. Oke, jadi perjalanan menuju Bali itu dimulai di hari Minggu pagi di awal bulan Februari, tepatnya tanggal 6 Februari 2022. Jadwal road trip kali ini sebenarnya agak khawatir juga ya, karena kasus Omicron COVID itu lagi mulai naik nih. Tapi karena kita udah booking hotel dan bayar, ya udahlah kita tetap berangkat dan alhamdulillah waktu berangkat kondisi semua anggota keluarga itu sehat walafiat. Aku berangkat bareng bersama rombongan keluarga, jadi kita menggunakan 2 mobil. Mobil aku diisi aku sendiri, istri, anak-anak, dan ibu mertua. Lalu mobil satu lagi diisi oleh orang tuaku, adik, dan 2 kerabat lainnya. Kami berangkat dari Bekasi mulai dari jam setengah 6 pagi dengan tujuan pemberhentian pertama itu di Kopeng, Magelang. Perjalanan road trip akan terus menggunakan jalur jalan tol start dari Bekasi hingga nanti sampai ke Bali. Jadi wajib banget untuk menyiapkan e-money atau uang elektronik untuk pembayaran tolnya ya. Oh iya, aku siapin e-money dengan saldo 2 juta rupiah untuk biaya tol pulang pergi selama road trip Bekasi-Bali. Untuk konfigurasi tempat duduk, aku nggak banyak melakukan perubahan di mobil aku, yaitu Nissan Serena C27, karena memang mobilnya ini udah luas di dalamnya. Aku bawa 5 travel bag dan penumpang itu masih leluasa duduk nyaman di mobil ini. Pas lewat tol juga aku wajibkan semua pakai sabuk pengaman supaya aman, dan aku sendiri kurang merekomendasikan kalau road trip gini lewat tol itu memodifikasi kursi dengan pasang kasur gitu supaya bisa tiduran. Karena menurutku itu kurang safety ya. Lebih aman duduk gini dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk komunikasi dengan mobil satu lagi aku siapin juga handy talkie supaya komunikasinya lebih cepat dan lancar. Untuk barang bawaan selama road trip dengan banyak pemberhentian hotel, aku siapin koper atau tas travel kecil yang agak banyak gini. Jadi ketika kita berhenti di satu hotel, kita cukup turunkan 1 atau 2 tas aja untuk pakaian selama di hotel tersebut. Kayak aku ini ada 4 travel bag yang masing-masing travel bag ini sudah dikasih tanda tulisan, misalnya travel bag hitam ini di hotel Ketapang, di hotel Magelang, dan lain-lain sebagainya. Lalu ini bikin kita jadi nggak perlu nurunin koper yang besar untuk masuk ke kamar atau hotel. Cukup bawa yang diperlukan aja untuk check-in atau ketika turun di hotel. Lanjut ya, kami melewati jalan tol Japek, Jakarta Cikampek dari Bekasi dengan kondisi lalu lintas yang lancar banget, benar-benar sepi karena memang sengaja kami jalan di hari Minggu supaya lebih lancar. Untuk tol layang Japek itu bayarnya 20.000 aja, kemudian berlanjut melewati jalan tol Cikampek Palimanan atau biasa disebut tol Cipali. Jalan tol ini lumayan membosankan karena jalannya cukup panjang, sekitar 116 km sampai pintu tol selanjutnya. Jadi kalau speed kita 100-an km per jam ya kurang lebih 1 jaman lah lewat tol ini. Jalannya juga belum full aspal gitu, jadi masih ada jalan yang masih cor-coran dan memang kurang nyaman digunakan sepanjang jalan. Tapi positifnya dengan belum ratanya jalan itu jadi nggak terlalu bikin ngantuk gitu. Untuk tol Cipali ini sendiri memakan biaya tol sebesar Rp107.500 ya. Lalu kami berlanjut melewati Cipali dan masuk di ruas tol Palimanan Kanci. Ini biaya tolnya 12.500 aja karena nggak terlalu panjang, sekitar 26,3 kilometeran. Setelah itu kami masuk di ruas tol Kanci Pejagan dengan biaya Rp29.500. Di tol Kanci Pejagan ini kami sempat berhenti di rest area dan ternyata
Ini rest area dengan rekor muri toilet terbanyak. Ada-ada aja ya. Lalu lanjut ruas tol Pejagan Pemalang dengan biaya 60.000, lanjut tol Pemalang Batang biaya 39.000, dan terakhir sebelum sampai Semarang kita lewat tol Batang Semarang dengan biaya 75.000. Jadi total tol kami sampai exit di kota Semarang itu memakan biaya Rp343.500. Kami sampai di Semarang itu sekitar jam 11-an siang. Jadi perjalanan dari Bekasi sampai Semarang itu memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Di Semarang kami sempatkan makan siang dulu di Soto Ayam Bangkong di tengah kota Semarang. Harga soto di sini cukup terjangkau, kisaran 20 ribuan lah untuk per porsinya. Belum ditambah sate, cemilan lainnya, dan harga minuman ya. Untuk rasanya menurutku enak dan cocok aja dengan lidahku. Dan sekitar setengah jaman kami istirahat makan di Soto Ayam Bangkong ini. Setelah mengisi tenaga di Semarang, kami berlanjut menuju pemberhentian hotel pertama kami, yaitu Kopeng Magelang. Dari Semarang kami melewati tol lagi menuju Kopeng dekat Salatiga dengan biaya tol 38.000. Ini tolnya bagus pemandangannya dan gak bikin ngantuk karena jalannya itu kelok-kelok dan naik turun. Pastikan kendaraan kamu fit ya, terutama remnya karena banyak turunan. Jadi pastikan remnya itu aman. Setelah keluar tol kami langsung menuju daerah wisata Kopeng Magelang dengan tujuan hotel yaitu Sunset Falls Garden and Resort untuk menginap semalam sebelum lanjut ke Ketapang besok harinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal konsumsi bensin selama perjalanan, sebelum berangkat itu aku isi bensin mobilku itu dengan kondisi full. Mobilnya itu aku pakai MPV Nissan Serena C27 2000cc otomatis. Untuk fullnya itu menggunakan bensin Pertamax itu 540.000, sekitar itulah ya. Lalu sampai di Hotel Sunset Falls Kopeng Magelang itu selama perjalanan aku hanya isi bensin 1 kali di dekat Semarang. Itu isi sampai full dengan biaya 280.000. Bensinnya Pertamax juga. Jadi kesimpulannya untuk biaya bensin dengan mobil 2000cc, bensinnya Pertamax ini memakan biaya kurang lebih 280.000 sampai dengan Hotel Kopeng Magelang. Dan itu sampai Hotel Kopeng itu di Magelang Sunset Falls masih sisa bensin lebih dari setengahnya. Oke, lanjut ya. Akhirnya kami tiba di Sunset Falls Garden and Resort. Sunset Falls ini adalah salah satu hotel top di Kopeng Magelang ini. Hotelnya itu bersih, modern, dan juga nyaman. Suasana di Kopeng ini dingin, dan saat kami tiba cuacanya agak mendung gitu dan sesekali hujan. Oh ya, konsepnya Hotel Sunset Falls ini kayak villa-villa gitu. Aku pesen kamar yang isinya 2 bedroom dengan family room di tengahnya. Kamar ini bisa muat untuk 4 orang dewasa ya, dan memang agak susah di sini kalau yang nginep itu melebihi kapasitas karena memang terawasi banget di resepsionis ketika akan masuk kamar. Kebetulan aku kan 3 dewasa dan 3 anak, jadi oke-oke aja nggak kena charge tambahan ketika check-in di Sunset Falls. Oh iya, red kamar yang aku pesan itu harganya 2,7 juta rupiah dengan sudah include breakfast. Memang ini tergolong mahal karena memang sebegitu bagus lokasinya dan isi fasilitas kamarnya. Dan yang pasti ini nyaman banget. Untuk pesan hotel ini benar-benar harus jauh-jauh hari karena kamarnya itu laris banget dan benar-benar sering full book. Apalagi kalau musim liburan gitu. Kalau alternatif hotel selain Sunset Falls di Kopeng ini agak susah carinya yang bagus. Dan juga yang pasti yang gak horor ya. Karena biasanya itu kebanyakan itu modelnya itu kayak hotel-hotel Oyo, Red Doors, atau villa-villa jadul gitu. Dan buat bawa keluarga supaya nyaman kayaknya kurang cocok. Jadi memang Sunset Falls ini yang paling oke menurut aku. Tapi jika mau menekan budget boleh-boleh aja sih nginep di hotel-hotel tersebut. Tapi ya risiko ditanggung sendiri kalau horor ya. Di dalam Villa Sunset Falls ini suasananya homey banget dengan 2 lantai, kamar kecil di atas dan kamar utamanya itu di bawah. Lalu ada juga balkon yang bisa melihat pemandangan ke hutan atau gunung gitu. Dan kamar utamanya itu besar banget. Dan di samping kamarnya itu ada pintu untuk menuju kolam berendam yang dapat melihat pemandangan gitu keluar. Air kolam berendamnya itu nggak terlalu anget banget dan juga nggak terlalu dingin. Dan kalau mau rendeman malam-malam ini nggak terlalu disarankan karena udaranya itu dingin banget di sini. Untuk review lengkap hotel ini bisa nonton video tersendiri ya. Linknya ada di pojok kanan di atas video ini.
Atau bisa juga cek link di deskripsi. Pokoknya kami sekeluarga sebelum lanjut ke Ketapang besok hari istirahat dulu di Sunset Falls Garden and Resort ini. Aku sebagai supir perlu siapin tenaga ekstra banget untuk perjalanan ke Ketapang karena akan memakan waktu sekitar 10 jam, bahkan lebih. Untuk malam hari kami pesan makanan yang jualan di sekitar hotel. Di sini ada ayam bakar dan juga nasi goreng. Harganya bersahabat tapi ya gitu rasanya menurutku sih kurang enak ya. Tapi ya buat ngisi perut oke lah. Untuk rekap perjalanan hari ini biayanya aku rinci sebagai berikut ya. Biaya tol Bekasi sampai Kopeng Magelang itu sekitar 381.500. Biaya bensinnya itu 280.000. Untuk biaya makan siang 3 dewasa dan 3 anak itu aku keluar sekitar 120.000. Untuk biaya makan malamnya sekitar 108 ribuan. Dan hotelnya itu 2.700.000. Jadi total untuk road trip hari pertama ini adalah sebesar 3.589.500. Mahal ya ternyata. Tapi ini sebetulnya mahal karena di hotelnya aja. Tapi puas dengan hotelnya dan pelayanan kamarnya itu karena bener-bener bagus. Oke, segitu dulu aja hari pertama road trip Bekasi menuju Bali ini. Video hari kedua akan menceritakan tentang perjalanan menuju Ketapang yang sangat jauh dan melelahkan, yang membuat kita tiba di hotel di Ketapang itu sampai di malam hari. Aduh, ditunggu ya uploadan video road trip hari keduanya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Dedi Vlog ini untuk dapat update video terbaru. See you di video selanjutnya.